ba'd, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda rahimahullah. Mari kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab tentang nikah. Nikah ini masuk dalam bidang ibadah di satu sisi dan masuk dalam bidang muamalah pada sisi yang lain. Tapi di dalam literatur fikih masalah nikah ini disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga. Bapak Ibu rahimakumullah, nikah secara bahasa itu berarti bersatu dan berhimpun. Al-dhammu wal jam', bersatu dan berhimpun. Orang Arab itu kalau menggambarkan pepohonan yang ditiup oleh angin, lalu daun-daunnya, ranting-rantingnya satu sama lain saling mendekat, menyatu, maka mereka mengatakan tanah hadatil asjar. Pohon-pohon itu saling merapat, menyatu, mendekat. Secara semantik, nikah yang berarti menyatu, berhimpun, itu selaras dengan hakikat daripada pernikahan itu sendiri. Karena nikah itu pada hakikatnya adalah menyatukan dua pribadi, laki-laki dan perempuan yang berbeda secara karakter, berbeda secara kebiasaan, adat istiadatnya, kulturnya berbeda, hobinya berbeda, makanan favoritnya berbeda, cita rasanya berbeda. Ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ingin disatukan melalui pernikahan. Makanya filosofi bahasa nikah itu harus didasari pada rasa cinta. Kalau nggak ada cinta, ya jangan menikah. Kalau nggak ada cinta, jangan menikah. Walaupun kata orang cinta itu ya bisa tumbuh bersamaan dengan proses hidup bersama dalam satu pernikahan. Tapi Al-Quran itu memerintahkan kita agar kita hanya menikah dengan orang yang kita cintai. Fankihu
Fankihu ma tobala, nikahilah wanita yang baik menurut kamu. Jadi detail dari bahasa Al-Quran itu luar biasa. Kita diperintahkan untuk menikahi wanita yang tobalah, yang menurut kita itu baik, bukan baik menurut standar ukuran orang lain, tapi baik menurut standar kita. Makanya kalau mau menikah itu nggak usah mendengarkan penilaian orang lain. Kadang-kadang kita punya teman akrab, lalu dia memberikan saran, kayaknya nggak cocok buat kamu. Nanti kalau diajak undangan bikin malu nih. Ya, kan sering itu terjadi dalam masyarakat. Ya, jangan sama dia deh. Ya, apa kata dunia nanti? Gak usah mikirin apa kata dunia, gak usah mikirin apa kata orang, karena yang menjalani pernikahan itu adalah kita. Maka Al-Quran secara presisi menjelaskan, memerintahkan kepada kita, fankihu ma tobalakum, nikahilah perempuan yang tobalakum. Makanya bahasanya bukan wanita yang cantik, bukan, tapi wanita yang tobalakum, yang membuat jiwamu, dirimu itu menjadi tenang, menjadi baik, toyib. Toba, toyib itu satu akar, yang membuat jiwamu menjadi lebih baik, lebih tenang gitu. Ya, jadi tidak usah mengikuti penilaian orang lain. Nikah di dalam bahasa Arab dan juga banyak disebutkan, banyak digunakan di dalam Al-Quran. Nikah itu juga disebut dengan zawaj. Kalau kata nikah itu maknanya lebih cenderung pada bersatunya atau menyatukan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka kata zawaj yang juga berarti nikah, ya, berarti kawin, nikah itu secara filosofi lebih mengacu pada fungsi dari pasangan kita. Pasangan kita, zawaj itu secara bahasa berarti genap. Nikah disebut dengan zawaj karena satu sama lain di dalam pernikahan itu punya fungsi saling melengkapi, saling menggenapkan, ya, saling menggenapkan. Artinya antara pasangan satu dengan yang lain itu harus berfungsi sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada pada pasangan yang lain. Ya. Jadi kalau suami kita ada kekurangan, ya istrinya yang bertugas menyempurnakan kekurangan itu, melengkapi, menambal kekurangan suami itu. Sebaliknya kalau ada kekurangan istri, ya suamilah yang bertugas untuk menggenapkan, melengkapi, menyempurnakan, menambal celah-celah kekurangan dari sang istri.
Jangan sebaliknya, jangan sampai kekurangan pada salah satu pihak itu justru kita jadikan sebagai sarana, alat atau alasan untuk melakukan penindasan, melakukan kekerasan, melakukan pelecehan, merendahkan satu sama lain. Itu filosofi dari kata nikah dan kata zawaj yang sama-sama digunakan untuk menunjuk perkawinan. Bapak Ibu rahimakumullah, nikah secara istilah itu adalah akad. Jadi kalau disebut dengan nikah, maka yang terbayang oleh kita itu adalah akad, bukan, mohon maaf, bukan wati, bukan jimaknya. Jadi Al-Quran menggunakan kata nikah itu seluruhnya bermakna akad, tidak bermakna wati atau jimat. Walaupun nikah itu menjadi satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk menghalalkan jimat. Tidak ada cara lain. Kalau mau melakukan jimat secara sah, secara halal, maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah melalui perkawinan atau pernikahan. Bapak Ibu rahimakumullah, nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah itu adalah ibadah. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti ada pernak-perniknya, pernak-pernik adatnya. Kalau di sini itu ada namanya, kalau mau masuk rumah ada palang pintunya, itu ada Pak Dia. Saya pernah menghadiri dulu di dekatnya Pak Asad ini, almarhum. Itu mau masuk harus bayar palang pintu. Nah itu adalah adat. Tapi esensi daripada nikah itu sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu harus mempersiapkan pernikahannya dengan sebaik mungkin agar pernikahannya itu benar-benar menjadi ibadah kepada Allah dan tidak bergeser pada maksud-maksud duniawi. Jadi ibu bapak kalau mau menikah atau menikahkan anak, mencarikan pasangan hidup untuk anak-anaknya, yang pertama kita perkuat adalah aspek keibadahannya. Karena nikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konon ini adalah ibadah yang paling menyenangkan. Tidak ada ibadah yang lebih menggembirakan dibanding pernikahan. Ya, puncak dari segala kenikmatan dunia itu ya hanya ada dalam pernikahan. Tidak ada yang lebih dari itu. Maka pernikahan itu harus disiapkan sedemikian rupa agar tetap
menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sibuk nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Tempatnya di mana gitu kan, akad nikahnya di mana, mulai ribut, maharnya berapa, sudah ribut, ya kan? Undangannya berapa, sudah ribut dulu. Karena nikahnya adalah ibadah, maka di samping kita diperintahkan untuk memilih calon yang sesuai dengan perintah Allah di dalam mempersiapkan pernikahan itu, kita tidak boleh hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya adat istiadat dan kemudian mengabaikan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Hakikat nikah sebagai ibadah, jangan sampai itu hilang dari pernikahan kita. Kemudian motivasi niat kita dalam melaksanakan pernikahan itu harus ada niat ibadah kepada Allah. Yang utama itu untuk beribadah, ya. Jangan niat yang lain-lain dulu. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu untuk ibadah, jangan untuk maksud-maksud yang lain. Untuk meninggikan status sosial itu ya boleh, tapi nanti yang kesekian. Yang pertama harus kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah itu merupakan perintah agama. Perintah agama agar manusia, kalau ini diterangkan, talbiyatan lil gharizatil jinsiyah, untuk memenuhi insting seksual manusia. Kan semua makhluk ini yang berpasang-pasang itu punya kebutuhan seksual, tidak terkecuali manusia. Maka nikah adalah satu-satunya jalan yang legal untuk memenuhi insting hasrat seksual. Tidak ada yang lain itu. Ya, tidak ada lain. Di luar pernikahan tidak ada hubungan seks yang dibenarkan. Apakah nanti dari tahapan yang paling ringan saling memandang, tidak boleh. Pandang memandang itu juga bagian daripada pemenuhan insting seks. Ya, nggak boleh memandangi orang lain lalu menjadikan dari pandang memandang itu bagian daripada pemenuhan hasrat seksual. Makanya nggak boleh, dalam Islam itu dilarang memandang lawan jenis dengan syahwat. Nggak boleh. Ya. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau sudah terlanjur melihat seorang perempuan. Kalau sahabat itu kan kualitasnya luar biasa, nggak seperti kita hari ini. Nggak pernah mereka itu saling pandang, itu nggak pernah. Nah, Ali pernah melihat seorang perempuan. Karena takut dosa, dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana hukum memandang perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, an-nadratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan yang pertama itu adalah hadiah untukmu, artinya enggak dinilai sebagai dosa. Wasaniyatu alaika, sementara pandangan yang kedua itu adalah dosa bagimu. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kan hanya yang kedua, yang ketiga berarti boleh Pak. Yang kedua dan seterusnya itu adalah dosa. Karena insting manusia itu ya suka sama lawan jenis, apalagi yang cantik, yang tampan, ya kan. Kalau yang jelek kan, mungkin tidak perlu, tidak perlu terlalu menggoda. Tapi kalau yang maco, yang gagah, yang cantik, nah itu biasanya menarik, indah dipandang. Nah, hasrat atau insting seksual itu enggak dilarang, tidak dilarang, hanya diatur agar penggunaannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menetapkan pintu jalan untuk memenuhi hasrat seksual itu melalui pernikahan. Lalu apalagi tujuannya? Tujuan pernikahan itu wa thalaban lidzurriyyah. Untuk kalau bahasa ininya untuk fungsi reproduksi, untuk memperoleh keturunan, dan keturunan yang sah itu juga hanya bisa diperoleh melalui pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang tidak sah atau tidak melalui pernikahan. Makanya kalau ada, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, orang berzina, ya, orang berzina lalu hamil, anaknya itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, walaupun dia merupakan ayah biologisnya, tapi secara hukum tidak bisa, karena kelahiran anak itu tidak melalui pernikahan yang sah. Jadi tidak boleh. Sekarang ini kan macam-macam ya, budaya di berbagai macam dunia itu kan macam-macamnya. Ada yang perkawinan itu perkawinan uji coba lah. Kalau kerja itu kira-kira masa trainingnya lah. Coba-coba, kalau cocok ya nanti ya dilanjutkan ke jenjang perkawinan, kalau enggak ya berpisah. Ada tradisi di dunia ini yang hidup bersama dalam satu rumah, bergaul layaknya suami istri, tapi mereka belum terikat oleh pernikahan yang sah. Jadi menjajaki kecocokannya dulu. Kalau cocok lanjut ke jenjang pernikahan, kalau enggak ya sudah. Anaknya, ya, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan seperti itu tidak dapat nasabkan kepada ayahnya. Jadi wa talaban lidzurriyyah wa iqamatan lil usrah. Yang ketiga, untuk menegakkan institusi yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu adalah cikal bakal, unsur terkecil dari sebuah masyarakat.
Dan di dalam keluarga itu diatur hak dan kewajiban masing-masing. Kalau sudah nggak ada keluarga, maka anak-anak itu tidak ada yang bertanggung jawab. Nggak bisa, tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada negara. Apalagi di masa efisiensi susah. Wa nuwatan lil mustama, dan sebagai cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat. Jadi kalau tidak ada keluarga, maka masyarakat tidak akan terbentuk. Kalau tidak ada reproduksi, manusia juga akan punah. Ya, tidak ada reproduksi, tidak ada pernikahan, tidak ada reproduksi, manusia akan punah. Sekarang ini Ibu Bapak kan sedang berkembang ya satu budaya baru, di mana orang untuk menikah itu nunggu sampai mapan dulu. Kalau zaman bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu, zaman generasi yang hidup tahun 70, 80 itu kan tidak ada mikir masa depan. Ya, tidak ada mikir masa depan. Tunggu mapan dulu mau kawin itu tidak ada. Terus pokoknya sudah pantas ya nikah gitu aja. Ya. Tapi sekarang para bujang gadis itu baru mau menikah, trennya ini ya, tren di perkotaan ini. Baru mau menikah kalau sudah mapan, udah punya gaji tetap. Padahal gaji tetap tuh nggak enak. Masuk gajinya tetap nih 2 juta terus itu, nggak enak. Ya harus punya pekerjaan yang mapan dulu, punya perusahaan dulu gitu ya, punya rumah dulu, punya mobil dulu. Nah Ibu Bapak, orang kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya kendaraan segala macam, itu biasanya kebutuhan terhadap pasangan itu akan menurun. Ya untuk apa lagi saya nikah itu, kira-kira begitulah. Bahagia bisa bahagia dengan penghasilan yang didapat, ya. Tidak ada yang melarang-larang. Nongkrong di kafe, pulang jam berapa, tidak ada yang marah, tidak ada yang ngatur-ngatur. Ya, mau bermalas-malasan di waktu tertentu, tidak ada yang naruh biru, tidak ada yang mengganti. Nah sekarang trennya seperti ini. Ada namanya merit decline, penurunan angka pernikahan karena orang pada menunda pernikahan, ya, nunggu mapan dulu. Nah kalau sudah mapannya begitu, apalagi laki-laki, untuk mapan itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau wanita terutama sudah mapan itu ya biasanya usianya sudah tidak muda lagi. Yang laki-laki juga begitu. Kalau menunggu mapan, dan dia sudah tidak muda lagi. Kalau laki-laki mapan, dia tidak mau dia menikah dengan wanita yang sudah mapan juga, yang usianya sudah tidak muda lagi. Makanya hari ini angka pernikahan itu terus mengalami penurunan karena banyak orang yang menunda pernikahan. Wanita kalau sudah sukses tidak mau juga menikah dengan laki-laki yang tidak mapan. Jadi apa namanya?
jadi beban aja ini. Suami jadi beban nanti ngidupi suami malah. Mereka juga tidak mau. Nah ibu bapak, hari ini nilai keibadahan pernikahan itu sudah banyak mengalami pergeseran karena standar ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Makanya pernikahan yang dalam konsep Islam itu sesungguhnya sederhana, hari ini menjadi tidak sederhana, rumit. Ya, rumit nikah sekarang. Maka ibu bapak, mari kita kembali kepada norma-norma agama. Kalau sudah ketemu jodohnya sudah, ya tidak harus menunggu dapat pasangan yang mapan, yang kaya, tidak usah. Asal mau berusaha, berjalan bersama, bergandengan bersama pasangan masing-masing, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Itu janji Allah di dalam Al-Quran, ya. In takunu fuqara'a yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, fakir, maka melalui perkawinan itu maka insya Allah yughnihimullah min fadlih. Allah akan buat mereka menjadi kaya melalui fadlnya, anugerahnya. Ya. Jadi orang ini tidak ada yang bisa benar-benar kaya sebelum menikah. Ini sudah terbukti dalam sejarah, itu tidak ada bujangan yang benar-benar kaya, tidak ada. Kaya itu ya melalui pernikahan, karena di situ ada keberkahan, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji kalau kamu menikah lillahi ta'ala, maka Allah akan menjadikan kalian kaya dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya tidak cukup beralasan orang yang menunda pernikahan dengan alasan karena kehidupannya belum mapan. Ya dibuat mapan bareng nanti setelah menikah. Ya. Nah, dulu kan kita ini tidak punya apa-apa juga kan ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dulu sebelum menikah kita itu tidak punya apa-apa. Ya. Nah setelah menikah Allah kita berikan apa-apa dalam jumlah yang banyak. Tidak ada ini yang dulu sudah punya mobil sebelum nikah, rasanya yang hadir di pagi hari ini tidak ada. Sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu kan. Nah, tapi setelah menikah Allah berikan dari karunia-Nya. Dari karunia-Nya itu rezeki yang melimpah kepada kita. Asal kita benar, niat nikah kita benar, usaha kita sungguh-sungguh, Allah pasti kasih. Ya. Rezeki itu tidak terbatas, rezeki Allah itu tidak terbatas. Yang penting kita mau berusaha. Usahanya harus benar, jangan usaha nggak benar. Mau kaya kerjanya mancing aja, ini ikhtiar juga ini, tapi ikhtiar yang tidak benar gitu. Gak ada ceritanya orang kaya dari mancing gitu. Kalau mancingnya pakai jaring gitu kan, pakai kapal gitu ya, baru bisa kaya. Maka usahanya pun harus benar. Kalau tidak mau mencurahkan tenaga, enggak saya mau kerja hanya 5 jam sehari, ya enggak bisa. Ya.
kerjanya harus sungguh-sungguh. Kenapa harus 5 jam? Kalau bisa 8 jam, 10 jam, 14 jam gitu. Tidurnya dikurangi. Tidak ada orang kaya itu yang tidurnya lama, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Tidurnya pasti sedikit. Sama lah dengan para ulama itu, nggak ada mereka alim tidurnya 8 jam sehari, itu nggak ada ceritanya. Kebanyakan tidur kayak baby apa namanya baby bahagia itu nggak ada. Mereka orang-orang alim yang sukses di dalam keilmuannya itu ya rata-rata tidurnya 5 jam 4 jam sehari, udah cukup. Orang konglomerat yang kaya-kaya tidurnya juga pasti tidak banyak, tidak lama, nggak seperti kita. Kita ini kan menurut apa ini? Standar apa namanya? Ya, atau apa ini? Nak 8 jam nian. Itu kebanyakan. Kalau Islam membatasi 7 jam. Ya, standarnya itu 7 jam. Kalau mau melampaui standar ya jangan 7 jam tidurnya, dikurangi 6 jam, 5 jam gitu kan. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang belum mampu, sudah cukup umur tapi belum mampu untuk membiayai pernikahan, maka Islam punya solusi. Jadi dalam satu hadis digambarkan, dulu Nabi sedang kongko-kongko bahasa kita, duduk-duduk ngobrol bercengkrama dengan para bujang. Ya, bercengkrama ngobrol dengan para jumlu. Yang jumlu-jumlu itu mau menikah tapi tidak punya sesuatu. La najidu syai'an, kami tidak punya apa-apa ini ya Rasul, gimana? Pengennya nikah tapi tidak punya apa-apa kami ini. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa memiliki kesanggupan untuk ba'ah, ba'ah itu adalah mu'natuz zawaj, biaya pernikahan. Ada punya biaya pernikahan, maka falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan kita. Ya. Maka idealnya setelah menikah, pandangan kita itu nggak boleh jelalatan lagi. Lihat wanita lain nggak boleh jelalatan, makanya harus ditundukkan, karena kita sudah punya pasangan, tempat untuk menumpahkan rasa insting seksual tadi. Jadi harus terjaga. Kalau sudah menikah masih jelalatan lagi, itu berarti ada masalah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau kamu belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk menurunkan hasrat seksual. Ya. Jadi kalau belum mampu ya puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu
sungguh luar biasa karena mengatur semua aspek kehidupan. Ya, hukum-hukum secara normatif itu semuanya ada di dalam Islam. Hanya satu-satunya agama di dunia yang lengkap ngatur A sampai Z itu ya Islam. Sampai pergaulan kita, mata kita itu dijaga, diatur, nggak boleh nggak boleh memandang objek yang tidak halal. Dalam satu hadis kan semua anggota tubuh kita itu bisa berzina. Ya, mata kita zinanya ya dengan memandang. Makanya kalau ada lawan jenis yang menarik terlihat oleh kita, ya segera berpaling, jangan dipelototi. Kalau dipelototi jadi dosa. Ya. Farji kita, kemaluan kita juga bisa berzina. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai, karena zina itu merupakan dosa terbesar ketiga setelah syirik, membunuh, yang ketiga adalah zina. Dan hukumannya itu ada hukuman dunia dan hukuman akhirat. Jadi dosa-dosa yang besar itu umumnya ditandai dengan hukuman yang lintas alam. Di dunia ada sanksi hukumannya, di akhirat juga ada siksaannya. Jadi zina itu ada hukumannya. Kalau belum pernah menikah itu dicambuk 100 kali, ya, ditambah pengasingan. Kalau dulu itu diasingkan, sekarang ya dikurung di penjara. Kalau sudah menikah, ini lebih gawat lagi. Dia dirajam, dilempari batu-batu kecil sampai mati. Mungkin kalau di Indonesia ini diterapkan hukuman rajam, ya, mungkin penduduknya tinggal tersisa 1/3 lagi mati karena dirajam. Karena perzinaan itu hari ini sudah mewabah, merambah ke semua kalangan. Ini satu fenomena yang mengkhawatirkan kita. Kalau Allah murka, nanti dianggap kita di dunia ini selesai. Nah, para ulama itu menyatakan bahwa hukum pernikahan itu pada dasarnya adalah sunnah bagi kita masing-masing perorangan. Ya, masing-masing perorangan itu nikah itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib kalau ada kondisi yang menyebabkannya menjadi wajib. Misalnya dikhawatirkan berzina, ya. Kalau ada kekhawatiran berzina, maka dia wajib menikah meskipun dalam keadaan belum sepenuhnya siap, untuk menikah, tapi kebutuhan seksualnya itu sulit untuk dibendung,
wajib menikah. Bismillah, dengan harapan Allah akan membuatnya menjadi kaya, menjadi cukup kebutuhan untuk keluarganya. Jadi kalau menunda pernikahan tapi bisa menjaga kemaluannya, itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah dalam pandangan Islam. Ya, walaupun tidak dianjurkan, tapi tidak terlalu bermasalah. Yang repot ini tidak mau menikah karena punya hobi jajan, gonta-ganti pacaran dulu, gonta-ganti setiap pacaran berzina. Ini yang merusak, ya. Karena pacaran itu sendiri sudah dosa. Makanya kalau dikaitkan dengan sholat, misalnya rukhsah sholat, orang yang pergi ke suatu tempat menempuh perjalanan jauh untuk menemui pacarnya, untuk pacaran, itu tidak boleh mengambil rukhsah jamak dan qasar. Tidak boleh. Ya pergi ke Lubuk-Linggau misalnya, atau ke Palembang untuk ngapeli pacarnya, itu selama safar dia tidak boleh mengambil rukhsah jamak dan qasar sholat. Kenapa? Karena ngapeli pacaran itu adalah perbuatan maksiat. Ya, tidak boleh. Karena pacaran dalam terminologi ahli pacaran itu punya tahapan-tahapannya tersendiri. Nah, nanti ibu bapak baca sendiri. Ya. Ada tahapannya. Kalau dalam Islam ta'aruf yang dibolehkan itu adalah ta'aruf dengan keluarganya, harus didampingi keluarganya. Kalau jalan kemana-mana, ini sekarang ini ada budaya permisif ya. Orang pacaran itu sudah undangan bareng kemana-mana. Ini nauzubillah min dzalik. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang normal hari ini. Baru pacaran sebulan, ada undangan, sudah digandeng mitenya, pacarnya itu sudah diajak undang. Dan ini menjadi sesuatu yang seolah-olah normal, padahal ini melanggar agama ini. Tidak boleh. Sabarlah sedikit. Sesudah tunangan juga belum waktunya ini. Kebiasaan kita di seluruh Indonesia ini, kalau sudah tunangan seolah-olah sudah setengah halal, dan 50% halal, boleh diajak jalan bareng gitu ya, ngopi bareng, undangan bareng. Ini keliru, belum boleh. Satu-satunya yang membolehkan hubungan suami istri dan pendahuluannya itu ya menikah. Sebelum menikah tidak boleh. Makanya mari kita jaga adat budaya kita, jangan sampai dirusak. Itu ajaran agama dan juga menjadi budaya luhur kita, jangan sampai dirusak oleh budaya-budaya baru yang mengkampanyekan kebebasan. Saya kira itu ibu bapak sekalian.